Kau yang kiranya berkati selama PJ siang hari ini, biar kiranya berjalan dengan lancar Tuhan, dan berkati untuk teman-teman kami yang mungkin belum bisa hadir atau yang akan menyusul nanti Tuhan, Kau yang kiranya berkati, dan juga biarlah kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, teman-teman, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita menaikkan sebuah pujian, bertemu dalam kasih-Nya, biar kita bisa memaknai arti persekutuan sebagai tempat untuk bertumbuh. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di rumah Tuhan. Oke, kepada Bang Sam dipersilakan untuk memimpin firman Tuhan. Dalam surga kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah menolong kami berjumpa bersama lain setelah Kau memberkati ya Tuhan. Pertemuan ini kita telah berdoa dengan Tuhan agar sesuai dengan apa yang Engkau janjikan. Daripada kami pengertian dari Tuhan Yesus, dengarkan perhatian kami yang panjatkan bagi kami Yesus Kristus dan salam kami. Amin. Ya, selamat siang adik-adik, shalom. 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 Ya. Oke, boleh presentasi pakai PowerPoint. Oke. Ya, kita akan membaca firman Tuhan. Ada dua bagian firman Tuhan yang akan kita baca. Dari yang pertama adalah 1 Korintus pasal yang ke-3 ini saya agak lelet ya presentasi. Satu Korintus pasal yang ke-3 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 7. Ya, berkata demikian. 1 Korintus. Saya belum bisa share screen. Ya, begini kata firman Tuhan. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan.
Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Ya, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, bagian yang kedua yang akan kita baca adalah dari 2 Petrus 3, 2 Petrus 3, ayat yang ke-18. Ini ayat hafalan kelompok kecil. 2 Petrus 3, ayat yang ke-18. Apakah share screen-nya bisa terbaca? Belum muncul, Bang. Belum muncul ya? Iya, belum muncul. Oke, sementara menunggu, di sini sih dibilangnya udah ya. Ya, 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Ini sekarang udah muncul? Belum, kayaknya masih loading nih. Ada tulisannya sih udah sedang melakukan presentasi, tapi layarnya belum muncul. Oh, belum ya? Oke. Iya. Ya, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, di dalam terlalu banyak dari kita, ketika berpikir bahwa keselamatan itu sudah selesai, terjadi prosesnya ketika saya menerima Kristus. Lalu kemudian hidup seenak-enaknya gitu. Gak heran banyak orang setelah dibaptis dewasa atau di gereja saya dikenal misalnya dengan CD, setelah itu hidupnya sembarangan aja gitu. Ada orang yang baru habis di CD kemudian memabuk-mabukkan di luar gereja. Mereka tidak berpikir bahwa keselamatan itu, terima Kristus itu hanyalah sebuah awal dari kehidupan rohani. Nah, kalau kita perhatikan 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, kita bisa melihat bahwa keselamatan itu adalah sebuah anugerah, tetapi setelah saya diselamatkan, Allah memberikan anugerah yang lain. Anugerah apa? Anugerah pertumbuhan. Paulus berkata, Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu diberikan Allah. Ada orang yang menanam, beritakan Injil, ada yang menyiram, dia membina setelah itu. Tapi kalau Allah tidak memberi pertumbuhan, maka percuma. Jadi pertumbuhan adalah sebuah anugerah. Pertumbuhan rohani itu anugerah. Itu bukan pilihan. Jadi setelah terima Kristus, apakah kau mau bertumbuh atau enggak? Enggak begitu. Itu sebuah hal yang pasti terjadi. Kenapa pasti terjadi? Kalau kita ibaratkan pada kehidupan fisik, kehidupan biologis secara fisik, hanya makhluk hidup yang bertumbuh. Benda mati tidak bertumbuh. Gitu. Jadi makhluk hidup pasti ada pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pertumbuhan itu sel-selnya makin membesar, perkembangan sel-selnya makin banyak. Itu secara biologi. Sama dalam hidup secara rohani juga. Orang yang mati rohani tidak bisa bertumbuh, nggak mungkin bertumbuh. Bohong kalau dia bilang dia bertumbuh, tapi belum menerima Kristus, belum mengakui Kristus. Kalau saya sudah terima Kristus, sudah mengakui Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan, berarti saya punya kehidupan rohani. Kalau saya punya kehidupan rohani, saya pasti harusnya bertumbuh. Itu konsekuensi logis. Jadi pertumbuhan itu bukan
sebuah pilihan, tapi hal yang pasti harusnya ada dalam kehidupan rohani. Tetapi di 1 Petrus pasal yang 2 Petrus 3 ayat yang ke-18, kita bisa melihat bahwa pertumbuhan itu bukan hanya sebuah anugerah. Ya udah, Allah pasti kasih lah, saya nggak perlu usaha. Itu juga salah. Karena di 2 Petrus 3 ayat 18, dalam bahasa Yunaninya itu dipakai kata auxanete, itu sebuah kata imperatif, kata perintah, bertumbuhlah. Jadi aspek yang pertama adalah itu memang anugerah, tapi aspek yang kedua adalah itu harus diusahakan. Saya harus berusaha. Terus hubungannya apa anugerah dengan usaha? Kita di Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi hubungan 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-6 dan 7 dengan 2 Petrus 3 ayat yang ke-18 adalah Allah memberi anugerah dengan menimbulkan kemauan dalam diri orang-orang yang percaya Tuhan Yesus untuk mau bertumbuh. Kalau kita semua sudah terima Kristus, tetapi tidak mau bertumbuh, pertanyaannya imannya yang seperti apa dalam diri kita? Dan di 2 Petrus 3, ayat yang ke-18, Rasul Petrus memberi kepada kita bertumbuhlah dalam DN gitu, dalam anugerah haris, dalam kasih karunia, dalam anugerah. Jadi saya bertumbuh di dalam keselamatan. Makin hari makin serupa dengan Tuhan Yesus. Tapi yang kedua, Rasul Petrus mengatakan saya harus bertumbuh di dalam gnose, dalam pengetahuan. Harus makin tahu. Tahu siapa? Tahu Tuhan Yesus. Nah, kalau ini adalah perintah, jadi kalau saya tidak berusaha bertumbuh, maka saya berdosa. Hormatilah ayahmu dan ibumu, itu perintah. Kalau saya langgar, saya salah, saya dosa. Ya kan? Jangan ada padamu Allah lain, itu perintah negasi. Kalau saya langgar, saya salah. Jadi kalau ada perintah bertumbuhlah, saya harus bertumbuh. Semua orang Kristen harusnya bertumbuh. Tapi karena banyak gereja nggak menganut ini, maka banyak jemaatnya cuma aktif, tapi tidak bertumbuh. Terus 10 tahun CD gitu ya, 10 tahun baptis dewasa, tetap aja nggak bertumbuh. Karena buat gereja yang penting adalah aktif. Nah ini PO harus menghindarkan diri dari ini nih. Bukan cuma sekedar aktif-aktif aja jemaatnya. Tapi harus bertumbuh. Jemaat juga mesti paham. Tuhan mau saya bertumbuh. Kalau saya tidak bertumbuh, pasti Tuhan kecewa, Tuhan sedih. Karena dia Bapa kita. Orang tua mana yang lihat anaknya tidak bertumbuh secara baik, secara fisik, dalam fisiknya, Pak. Terus orang tuanya senang, pasti nggak ada. Semua orang tua pasti sedih kalau lihat anak-anak tidak bertumbuh secara fisik. Demikian pula dengan Bapak rohani, Bapak surgawi kita. Nah adik-adik, kalau nggak ada kemauan bagaimana? Implikasi dari hal tadi adalah kalau kita nggak punya kemauan untuk bertumbuh gimana? Cuma ada dua kemungkinan. Kalau kita sudah terima Kristus, cuma ada dua kemungkinan kalau saya nggak mau bertumbuh. Pertama, iman saya keliru.
iman saya salah. Jadi saya masih mati rohani sebenarnya. Atau kemungkinan kedua adalah belum ada yang ngasih tahu saya bahwa saya harus bertumbuh. Makanya bagus di sini, di PJ ini diberitahukan. Kalau setelah mendengar ini kamu tetap tidak mau bertumbuh, kamu lah. Karena udah ada yang kasih tahu. Nah, dalam hal apa saja saya harus bertumbuh? Aspek pertumbuhan itu menyangkut 3 hal. Makanya banyak gereja atau persekutuan, kalau mereka bikin profil dari jemaat yang mau dicapai, ada 3 hal yang mereka mau capai. Yang pertama adalah saya harus bertumbuh dalam hal pengetahuan. Teman-teman, perbedaan anak-anak dengan orang dewasa, salah satunya adalah soal pengetahuan. Bagi anak-anak, kalau gelap itu mereka takut luar biasa, karena mereka nggak tahu. Tapi bagi orang dewasa, enggak. Gelap biasa aja. Mengganggu aja. Nggak perlu takut. Yang kedua, anak-anak gampang ditipu. Wah, center class itu ada, percaya banget. Orang dewasa udah nggak percaya, mereka sudah tahu. Sama dengan kehidupan rohani juga begitu. Kita harus bertumbuh dalam pengetahuan. Makin hari makin tahu Allah Tritunggal itu gimana. Sekarang banyak pendeta-pendeta di YouTube yang gelarnya doktor, ternyata nggak percaya Allah Tritunggal. Ada yang percaya Tritunggal, tapi bilangnya Yesus lebih rendah daripada Allah Bapa. Ada pembicara, salah satu pembicara favorit saya juga bilang begitu. Saya pikir, waduh ini kok bisa begini ya. Di Efesus pasal yang keempat, dikatakan, ayat yang ke-13 dan 14 dikatakan, sampai kita semua mencapai pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan iman. Jadi kita tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa amin pengajaran, teman-teman. Setiap pengurus dan jemaat dan anggota EKO harusnya makin lama makin tahu firman Tuhan. Karena itu harus rendah hati untuk belajar. Orang kalau sudah jadi doktor, mereka nggak mau lagi belajar rata-rata. Merasa paling tahu. Kalau udah merasa paling tahu, udah. Nggak punya kerendahan hati untuk belajar. Tapi iman anak-anak, yang Tuhan Yesus bilang kan, kamu harus memiliki iman seperti, bukan iman kekanak-kanakan, iman yang childish, bukan. Tapi iman seperti anak-anak. Anak-anak kalau diajar, mereka mau diajar. Karena itu, khususnya mahasiswa baru, ayo mau diajar, masuklah dalam kelompok kecil untuk belajar firman. Kenapa harus bertumbuh dalam pengetahuan? Karena unsur-unsur iman ya, adik-adik ya teman-teman. Ada 4 unsur iman. Yang pertama adalah pengetahuan. Yang kedua pengakuan. Yang ketiga bersandar penuh. Yang keempat ketaatan. Salah satu nggak bisa hilang, tapi iman itu dimulai dari apa? Pengetahuan. Mana saya mau bertumbuh kalau pengetahuan saya salah? Jadi kalau dengar pengkhotbah, jangan lihat gelarnya sekarang. Banyak doktor yang keliru juga pengajarannya, doktor teologi. Jangan lihat cara penyampaiannya, wah dia enak banget, menarik, juga jangan. Lihat pengajarannya. Tapi bagaimana saya bisa menilai kalau saya sendiri nggak tahu Alkitab? Yang kedua, jadi harus bertumbuh dalam pengetahuan. 2 tahun lagi harusnya kalian sudah mengetahui banyak hal tentang firman Tuhan. Mengetahui banyak hal tentang iman kalian, yang kalian percaya. Yang kedua, di mana kita harus bertumbuh adalah kelakuan atau karakter, behavior kita.
Salah satu perbedaan anak-anak dengan orang dewasa adalah kelakuannya. Anak-anak tuh baperan banget gitu, gampang tersinggung, ngambek, nggak bisa dipercaya gitu, nggak bertanggung jawab kalau dikasih tanggung jawab tertentu. Kayak gitu, maunya senang-senang aja. Lebih memilih senang-senang daripada belajar. Itu anak-anak. Tapi orang dewasa nggak begitu. Orang dewasa mulai memilah, ini saya perlukan, ini tidak perlu saya lakukan. Jadi aspek yang kedua adalah di karakter saya makin hari makin berubah, memancarkan dua roh, kasih, sukacita, dan sejahtera sampai penguasaan diri. Kalau masuk PO gitu ya, dibina mulai tingkat 1 di PO, orangnya masih egois, setelah udah jadi alumni masih egois juga. Nah, ini pertumbuhan kayak apa? Karena itu, yang paling efektif untuk menolong pertumbuhan adalah kelompok kecil. Bisa kita interaksinya intens banget, saling ngerti gitu ya. Pelan-pelan berubah. Saya tadi ini tidak sabaran orangnya. Tapi di kelompok kecil saya, aduh, ini mesti ngerti-ngertiin mereka. Jadi harus ada perubahan. Sebelum dibina di PO, nggak menghormati si orang tua. Harusnya berubah. Sebelum dibina di PO, nggak bisa bertanggung jawab. Kasih tanggung jawab jadi pengurus waktu SMA, dia menelantarkan pelayanan. Setelah masuk PO harusnya berubah, dan seterusnya. Sebelum masuk PO, fanatik banget jadi orang Kristen. Orang lain dipandang tuh apa kafir semua, ya memang kafir, tapi maksudnya dianggapnya itu bukan orang yang patut dihormati gitu. Ngata-ngatain agama lain terus. Saya punya banyak teman orang beda agama. Saya nggak harus ngakuin mereka benar, tapi saya bisa baik kok sama mereka. Gitu juga anak-anak PO harusnya seperti itu. Yang ketiga adalah pertumbuhan dalam hal keterampilan atau skill. Anak kecil gampang saya mecahin gelas gitu, kalau dia megang aduh kok pecah. Orang dewasa enggak lagi gitu. Anak kecil mungkin belum bisa berpidato gitu. Orang dewasa udah bisa. Anak kecil mungkin belum bisa bagaimana memberitakan Injil gitu. Orang dewasa udah bisa. Jadi ketika aktif di PO, makin mampu melayani dengan semua yang Tuhan berikan. Main gitarnya makin bagus, jadi MC-nya makin bagus, PI-nya makin bagus. PI itu pemberitaan Injil. Kayak gitu teman-teman. Harus makin meningkat. Nah, saya harus bertumbuh dalam 3 hal ini semuanya, nggak hanya salah satu. Kok saya bertumbuh dalam pengetahuan, tapi kelakuan tetap ngaco, brengsek. Jago soal Alkitab, tapi mabok jalan terus. Nggak begitu. Saya jago main gitar di PO, di PJ, tapi pengetahuan saya tetap nggak jelas. Nggak bisa. Tiga-tiganya mesti berubah. Bertumbuh. Bertumbuhnya ke arah siapa? Ke arah Tuhan Yesus. Kamu jangan meneladani tanda kutip ya. Jangan bertumbuh ke arah pengkhotbah. Bertumbuh ke arah kakak rohani. Enggak. Mereka punya banyak kelemahan, nanti kecewa. Kita harus bertumbuh ke arah Tuhan Yesus yang sempurna. Tapi ketika Tuhan mengatakan lewat Rasul Petrus, bertumbuhlah, saya harus berusaha, tapi Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Usaha sendirilah, enggak.
Nah, apa yang Tuhan berikan? Pertama-tama, supaya bisa bertumbuh, Tuhan memberikan iman bagi kita. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Jadi Roh Kudus menimbulkan iman. Waktu saya beriman, Roh Kudus bekerja menolong saya bertumbuh. Saya tidak bisa bertumbuh di atas dasar yang lain. Saya hanya bisa bertumbuh di atas Kristus dan di dalam Kristus. Jadi pertama sarana untuk bertumbuh adalah iman. Itu benihnya, benih tanamannya. Yang kedua, saya tidak bisa bertumbuh tanpa kitab suci. Kitab suci itu seperti makanan rohani, sebagai makanan rohani buat saya. Manusia tidak mungkin bertumbuh menjadi lebih besar kalau nggak pernah makan. Nggak makan sehari mungkin masih bisa hidup, tapi lemas. Karena itu penting sekali adik-adik, tiap hari, saya mau bilang, tiap hari, untuk saat teduh. Saat teduh itu apa sih Bang? Tanya sama kakak rohani kalian kalau bagi mahasiswa baru. Itu pasti nanti dikasih lah tema sendiri. PPDT itu persekutuan pribadi dengan Tuhan. Nggak perlu diinget-ingetin. Kalau kakak-kakak rohaninya ini, mahasiswa-mahasiswa lama ini, masih diingetin soal saat teduh juga. Pertanyaannya, kamu masih kayak anak-anak. Saat teduh tiap hari. Tapi saya pagi-pagi nggak bisa Bang, nggak harus pagi. Yang ini tiap hari. Tanpa firman Tuhan tidak ada pertumbuhan. Yang ketiga adalah doa. Doa itu seperti nafas. Dia nafas rohani kita. Makanya dalam Alkitab, Rasul Paulus mengatakan tetaplah berdoa. Tensis yang Rasul Paulus pakai dalam bahasa Yunani itu present tense. Jadi tiap-tiap saat gitu. Terus-terusan tetaplah berdoa. Berdoa itu nggak harus lipat tangan tutup mata. Di bis bisa berdoa, di kampus bisa berdoa. Yohanes Calvin, Bapak Reformasi Gereja, beliau mengatakan berdoa itu bukan mengulang-ulang mantra atau rumus-rumus tertentu. Kayak orang-orang tertentu lah, makan ada doanya sendiri, tidur ada doanya sendiri, naik bis ada doanya. Kita nggak begitu. Itu mengulang-ulang mantra namanya. Doa itu dari isi hati. Tapi doa itu selalu berhubungan dengan kitab suci. Pahamilah kitab suci supaya doa kita nggak ngasal gitu. Doa harus sesuai dengan firman Tuhan. Jadi adik-adik berdoalah tiap-tiap saat. Makin bergantung sama Tuhan, makin berserah kita, makin bertumbuh kita dalam iman pada Tuhan. Yang keempat, sarana untuk bertumbuh adalah persekutuan saudara-saudara seiman. Di Amerika Serikat pernah dilakukan penelitian terhadap bayi-bayi yang baru lahir. Bayi yang ditaruh di dekat pintu masuk ruangan bayi, itu biasanya lebih ceria katanya. Dan pertumbuhannya lebih baik. Kenapa? Karena biasanya suster-suster kalau masuk ke ruangan bayi itu, pertama kali mereka halo, nah terus senyum, yang pertama dapetin senyum itu dan halo itu yang girang itu adalah bayi yang dekat pintu. Ini penelitian ini. Kenapa kita membutuhkan persekutuan saudara seiman? Karena dari situlah saya dapat bimbingan. Dari situlah saya bergaul dengan saudara seiman, saling mengerti. Dari situlah saya dapat dikuatkan oleh saudara-saudara seiman. Dan seterusnya saya bisa belajar firman di situ. Karena itu penting sekali persekutuan pribadi dengan sesama. Gak cukup hanya dengan Tuhan.
Nggak cukup hanya dengan sesama, tapi mesti dengan Tuhan dan dengan sesama. Kalau saya mengambil istilah dari eh, negara lain gitu ya, bahasa lain, istilahnya begini. Kalau hubungan pribadi, kalau hablum minallahnya saya bagus, maka hablum minannas saya bagus. Kalau hubungan saya dengan Allah bagus, maka hubungan saya dengan sesama bagus. Jadi mulailah dengan persekutuan pribadi dengan Tuhan dulu tiap-tiap hari. Supaya hubungan saya dengan sesama bagus. Kita buat para mahasiswa baru, saya mau mengatakan, rajin-rajinlah ke persekutuan Jumat. Setialah datang ke kelompok kecil. Datanglah ke doa pagi. Itu penting buat kita. Walaupun mungkin nguras tenaga juga. Ya nggak capek-capek banget. Itu penting. Tuhan memberi berkat lewat persekutuan itu. Yang kelima adalah, yang menolong saya bertumbuh adalah pengalaman hidup. Ada sebuah lagu mengatakan suka dan derita bergantian memperkuat iman. Kalau kita menjalani pengalaman hidup, kita akan jadi dua kemungkinan aja gitu. Kalau banyak pergumulan, akan dua kemungkinan. Kita menjadi orang yang better or bitter. Kebanyakan orang jadi bitter karena mereka tidak paham firman Tuhan. Mereka tidak belajar mengandalkan Tuhan dalam doa. Mereka nggak punya persekutuan yang bisa nguatin mereka. Jadi bitter. Tapi kalau mereka punya iman, mereka bertekun dalam firman, mereka bertekun dalam doa, mereka bertekun dalam persekutuan, mereka akan menjadi orang yang better, sekalipun mengalami berbagai hantaman hidup. Dan pengalaman hidup itu diberikan Tuhan untuk menolong kita bertumbuh. Jangan seperti Israel, teman-teman. Jangan seperti Israel. Mereka baru saja mengalami Tuhan membelah Laut Merah. Itu pengalaman hebat. Tapi ketika sampai di seberang, terus kekurangan minuman, mereka mulai meragukan Tuhan. Di mana pertumbuhannya? Maka Tuhan mengatakan mereka orang-orang yang tegar tengkuk. Jadi saya ulangi, ini semuanya harus dikerjakan. Pertama harus iman yang belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari terima Dia. Kalau masih bingung apaan sih itu, tanya sama kata-kata kelas. Yang kedua bertumbuh di dalam bertekun dengan kitab suci. Yang ketiga bertekun di dalam doa. Yang keempat bertekun dalam persekutuan. Yang kelima mulai mengalami penguatan dari iman, dari Tuhan ada iman lewat apa? Pengalaman hidup. Jadi tadi kalau nggak bertumbuh gimana jadi? Yang pertama, Billy Graham mengatakan, Billy Graham itu pendeta yang dipakai Tuhan menjangkau jiwa paling mungkin paling banyak selama sepanjang abad 20 itu mungkin beliau salah satu yang Tuhan pakainya paling banyak menjangkau jiwa. Billy Graham mengatakan ada dua kemungkinan kalau tidak bertumbuh. Yang pertama, saya sebenarnya belum beriman, tapi saya GR aja. Atau kemungkinan kedua adalah saya tidak memakai sarana yang Allah berikan buat saya. Saya tidak memakai sarana yang Allah berikan buat saya. Pakailah 5 sarana tadi untuk bertumbuh di dalam iman. Dan suatu saat nanti ya teman-teman, kalau kita mati nanti akan ditanya sama Tuhan, apakah engkau beriman kepada Tuhan? Kau pakai enggak firman Tuhan? Kau pakai enggak doa? Kau pakai enggak persekutuan dan motivasi? Gimana caramu menghadapi pengalaman-pengalaman hidup? Meminta kita bertanggung jawab nanti. Kalau kita nggak bertumbuh, apa yang kita jawab nanti sama? Seseorang pernah namanya Bapak John Piper, ini juga Awet Tozer juga mengatakan hal yang sama.
Kalau jemaat tidak bertumbuh, ingat ya baik-baik. Kalau jemaat tidak bertumbuh, itu ada dua kemungkinan kesalahan. Kemungkinan pertama, pelayan atau pemimpinnya tidak menyediakan sarana-sarana, sehingga jemaat tidak bertumbuh. Khotbahnya biasa-biasa aja, melayang-melayang, tawar gitu ya, tidak menambah pengetahuan, atau nggak ada kelompok-kelompok pembinaan misalnya. Jadi pemimpin ini harus tanggung jawab sehingga jemaatnya tidak bertumbuh. Atau kemungkinan gereja atau persekutuannya sudah nyiapin sarananya, tapi jemaatnya yang tidak mau. Nah ini pribadi jemaatnya yang akan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Jadi buat setiap kita, yuk pakai 5 sarana tadi untuk bertumbuh dalam 3 hal unsur pertumbuhan tadi, aspek pertumbuhan tadi. Aktiflah di PO. Kalau ada yang ngeselin di PO, nggak apa-apa, cuekin orang itu aja. Tapi tetap datang. Pentingin Tuhannya di situ. Aktiflah di kelompok kecil. Kalau PKK-nya tidak tanggung jawab, suruh. Bang, tanggung jawab bang, lu harus tanggung jawab di PKK, ayo mulai lagi. Kalau PKK-nya gue sibuk nih, bilang aja. Kita lo tanggung jawab sama Tuhan loh bang, kalau kelompok kecilnya terbengkalai. Ingetin. Banyak kelompok kecil di UI berjalan gitu. Kenapa? Aktif di kelompok kecil. Nah, karena itu, karena pentingnya banget persekutuan, kita harus punya tempat untuk bertumbuh. Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, janganlah, ini sebuah perintah negasi atau larangan. Kalau kita langgar, kita salah. Janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jadi saya mau mengatakan, jangan menjauhkan diri dari PJ, dari KK, KTB, apapun namanya lah. Jangan menjauhkan diri. Seperti dirasakan oleh beberapa orang. Tetapi, nah ini perintah positifnya. Marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, apakah kita mau bertumbuh di dalam Tuhan? Tuhan sudah sediakan sarananya. Mau nggak kita bertumbuh? Kiranya Tuhan memberi pada kita kekuatan untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari demi kemuliaan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena anugerah yang kau berikan kepada kami. Kami berterima kasih karena kau mengasihi kami, kau menyelamatkan kami lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Kau memberi iman kepada kami dan mau kami bertumbuh melalui pertolongan Roh Kudus. Tolonglah kami Bapa untuk memakai semua sarana yang Tuhan berikan. Tolonglah juga PO Fasiliti untuk bisa menjadi sarana pertumbuhan bagi setiap orang aktif di dalamnya. Anak-anak ini boleh bertumbuh dalam hal pengetahuan semakin hari semakin dalam, mengenal Engkau, mengenal iman di Tuhan. Tapi juga semakin hari semakin mengalami perubahan dalam sikap hidup. Dan semakin hari semakin memiliki skill untuk melayani Tuhan dan sesama. Sehingga namanya dipermuliakan. Dengarkan doa dan pendarahan kami. Setiap pergumulan pribadi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tidak lupa kami berdoa. Supaya Tuhan terus mengingatkan anak-anakmu, kami semua, baik yang memberitakan firman maupun yang mendengar. Supaya kami bertekun dalam kitab suci, bertekun dalam doa, bertekun dalam persekutuan dengan sesama. Dan kami sungguh-sungguh mau melihat segala pengalaman hidup kami dari kacamata Tuhan. Sehingga kami sungguh semakin baik dari hari ke hari. Doa dan penyerahan kami Tuhan kami panjatkan dalam nama kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kasih Tuhan. Amin. Oke, terima kasih Bang Sam buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.
Uh, ya, selanjutnya kita akan masuk ke pengumuman pada Reka. Reka ada Reka. Pada Reka Ada. silakan. Ya. Halo. Dengeran? Halo, kedengaran kok. Ya, kita akan masuk ke dalam sesi pengumuman. Next. Ya, plan hari ini ada pembicara kita Bang Sam, MC kita Bang Mikael dari angkatan 2017, pendoa ada aku sendiri Reka dari angkatan 2018. Slider kita multimedia kita ada Leo dari angkatan 2018. Untuk pelayanan mereka semua pada hari ini mungkin kita bisa ucapkan terima kasih pada kolom chat kita. Bilang terima kasih atas pelayanan pada hari ini. Ya, next. Untuk pelayan minggu depan tanggal 2 Oktober, pembicaranya ada Bang Hendra, MC-nya ada Karin, pendoanya ada Bang Mikael, multimedianya ada Kevas. Untuk teman-teman yang pelayan untuk minggu depan, mohon didoakan untuk persiapannya untuk minggu depan dan juga untuk Bang Hendra. Next. Untuk doa siang kita untuk minggu depan dan seterusnya, itu ada perubahan yang awalnya dari hari Rabu jam 12.20 sampai jam 1 itu diganti menjadi hari Selasa jamnya sama jam 12.20 sampai jam 1 siang. Biasanya doa siang kita nggak sampai jam 1 pas sehingga masih ada jeda waktu untuk istirahat sebentar untuk kelas jam satunya. Bisa datang di link ini juga di bit.ly pj2c fasilkom. Pendoanya untuk minggu depan ada Bang Mikael dari angkatan 2017. Next. Seterusnya ada untuk teman-teman, untuk kita semua yang mungkin memiliki pergumulan dan butuh dukungan doa juga, bisa diisi formnya itu bit.ly / sini aku doain. Di sini mungkin nanti teman-teman dari pengurus bagian doa akan mendoakannya pada saat jam-jam doa mereka tersebut. Selanjutnya, bagi teman-teman yang memiliki kerinduan untuk terlibat dengan pelayanan di Fasilkom UI, di PO, tepatnya di PO ini, mungkin bisa mengisi di bit.ly / pelayanan kui. Next. Ya, pada minggu ini dari tanggal 19 sampai 25 September ada teman-teman kita yang mungkin berulang tahun. Ada Palito dari angkatan 2017, ada Martin dari angkatan 2019, ada Chelsea dari angkatan 2017, ada Yola dari angkatan 2019, ada Calvin dari 2020, dan Josh dari 2020. Mungkin teman-teman bisa mengucapkan yang ulang tahun di kolom chat jika ada, atau mungkin bisa dari pribadi lepas pribadi. Next. Ya, kita tiba untuk doa syafaat kita pada PJ hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga Tuhan, puji syukur atas berkat-Mu yang melimpah pada kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih atas pembelajaran kami mungkin di kuliah pada pagi hari tadi, dan terima kasih juga atas kesempatan persekutuan ini yang kami lakukan pada pada saat ini Tuhan, pada PJ pada tanggal 25 September ini. Puji syukur kami hadirkan kepada hadirat-Mu ya Tuhan, atas berkat-Mu kami sudah sama-sama bisa menerima firman-Mu ya Tuhan dari perantara-Mu yaitu Bang Sam. Terima kasih atas firman yang mengingatkan kami lagi bagaimana kami harus bertumbuh dan bertumbuh lagi dalam iman, dan pastinya ada di dalam-Mu ya Tuhan, tidak keluar daripada itu. Ya Tuhan, terima kasih juga untuk Bang Sam dan pelayan-pelayan pada hari ini, karena atas mereka kami bisa berkumpul lagi mengalami persekutuan ini dan bisa bertemu dan lebih lagi ya Tuhan. Ya Tuhan, kami doa juga untuk pipa Fasilkom ini Tuhan. Tuhan, kami doakan untuk penghubungan yang sedang terjadi ya Tuhan, penghubungan yang masih terjadi ataupun yang sudah terjadi. Semoga anak-anak pipa ini bisa menerima PPA ini dengan dalam nama-Mu ya Tuhan. Semoga kiranya memang hati mereka terketuk agar mereka bisa menjadi lebih dewasa lagi dan mengalami yang lebih pada Fasilkom ini Tuhan. Ya Tuhan, Kau juga mencaci PPK kami Tuhan ya untuk memimpin pipa-pipa ini agar kiranya mereka tidak melepas tanggung jawabnya dan mereka selalu ingat bahwa mereka melakukan ini Tuhan untuk menyebarkan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa untuk
keadaan pandemi pada sekarang tentang COVID-19 ini uh, yang sedang merajalela di negeri kami tercinta ini Tuhan Kau yang kiranya menguatkan kami, Engkau yang menguatkan seluruh anggota masyarakat di negara ini Tuhan, kiranya bisa mematuhi protokol-protokol yang ada agar rantai penyebaran COVID-19 ini bisa terhenti dan bisa menurun ya Tuhan. Tuhan Engkau juga mungkin memberkati pada keadaan DKI Jakarta, ibu kota negara kami ini yang sedang mengalami PSBB. Engkau yang memberkati agar kiranya orang-orang bisa lebih mematuhi peraturan yang ada agar uh, penyebaran di COVID di Jakarta ini bisa lebih turun lagi Tuhan. Engkau juga yang memberikan kesehatan pada keluarga-keluarga kami Tuhan, kiranya dalam keluarga kami tidak ada yang terkena dengan penyakit COVID-19, agar kiranya dalam keseharian kami sudah melakukan segala aktivitas kami dengan maksimal, dan juga tentang agar kiranya perekonomian keluarga-keluarga kami yang mungkin tersendat akibat COVID-19 ini, akibat harus menjaga dirinya lebih lagi, bisa tetap terjaga agar kiranya kami bisa juga melalui ekonomi yang kau berikan ini, melalui keuangan yang kau berikan, kami bisa menjadi berkat untuk keluarga kami ataupun juga berkat untuk sekeliling kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin berdoa juga untuk segala kegiatan kami, mahasiswa UI ya Tuhan, Engkau memberkati kami dan pembelajaran kami agar kiranya dalam pembelajaran yang di rumah ini kami bisa mengikutinya dengan baik dan tidak lengah, karena kami tahu ya Tuhan, pembelajaran dengan di tempat langsung yaitu kampus kami sangat berbeda dengan pembelajaran kami yang dilakukan di rumah Tuhan. Mungkin ada beberapa kendala dalam rumah lepas rumah ya Tuhan, ke memberkati agar kiranya kendala-kendala itu bisa terselesaikan agar kami bisa mengerti ilmu yang kau berikan ini Tuhan, agar kiranya untuk depannya engkau bisa memakai kami melalui ilmu kami Tuhan untuk menjadi menolong, menjadi berkat untuk sesama kami, terlebih lagi untuk masyarakat Indonesia ini Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk segala aktivitas UI-nya, anggota dari UI Tuhan, yaitu dosen, ada sekda, ada segala bidang ya Tuhan. Semoga Engkau memberkati mereka dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar Tuhan, kegiatan yang untuk tetap menjaga agar UI kami tercinta tetap bisa menjalankan proses pembelajaran dengan baik Tuhan. Engkau memberkati mereka dalam persiapannya, Engkau memberkati mereka dalam kegiatannya, Engkau memberkati mereka dalam pembelajaran agar kiranya mereka dapat mentransfer ilmu yang telah kau berikan kepada mereka, kepada kami ya Tuhan. Dan kami juga tentunya bisa menerima ilmu itu dengan baik. Kami juga ingin berdoa untuk PJ ini Tuhan, terima kasih atas PJ ini, agar kiranya pada selesai PJ ini kami tidak berpulang dengan tangan hampa, kami tidak tidak lepas dari pemberitahuan Engkau yang telah Engkau ingatkan lagi pada kami Tuhan, agar kiranya dalam kehidupan kami juga bisa bertumbuh dan bersama keluarga kami juga kami bisa bertumbuh agar kiranya kami bisa menjadi garam dan terang pada dunia ini Tuhan. Ya Tuhan, Engkau juga memberkati pelayan-pelayan untuk minggu depan Tuhan, Engkau juga memberkati kami agar kiranya kami bisa hadir pada PJ minggu depan, agar kiranya kami bisa bersekutu lebih lagi dalam melalui PJ ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk hubungan kami denganmu ya Tuhan, agar kiranya kami bisa bersaat teduh, kami bisa mendoakan doa-doa melalui jam doa kami, agar kiranya kami tidak lepas dari hubungan denganmu walaupun kami berada di rumah saja Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kami dengan sesama kami, agar kiranya meskipun kami berada dalam rumah kami tetap bisa berkontak dengan sesama kami bisa saling membantu, kami juga bisa saling menguatkan sesama kami ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa-doa kami pada siang hari ini, kami berdoa kami agar kiranya kami bisa menjalani aktivitas kami selanjutnya yang lebih baik lagi Tuhan. Lebih lagi kami melakukan berdosa, Engkau mengampuni kesalahan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kepada Mbak Mikael, dipersilakan. Oke, makasih Reka, memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, kita sekali lagi memuji nama Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan selalu menyertai kita dalam setiap langkah kita, karena Tuhan adalah harapan dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan naikkan pujian Kaulah Harapan.
jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, Yesus. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Hanya Engkau harapanku, Tuhan. Di dalam-Mu Tuhan, kekuatanku, kesembuhanku. Keadaanku berubah, keadaanku dipulihkan oleh kuasa-Mu, Tuhan. Harapanku, Engkau kekuatanku, Tuhan, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Oke, kepada Bang Sam dipersilakan untuk menutup hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Kepada surga, terima kasih banyak karena Engkau menjadi Allah yang sumber harapan bagi hidup kami, bagi pertumbuhan iman kami. Tanpa Engkau tidak bisa kami melakukan apa sekalipun akan menghasilkan. Itu pimpinlah hidup kami dari berharap dan bersandar pada Tuhan. Dalam masa-masa baik, dalam masa-masa sukar, kami tetap berharap dan bersandarkan kepada Tuhan. Dan terima kasih untuk itu pada siang hari ini yang sudah Engkau sertai dari pertengahan bulan akhir ini. Kira-kiranya Engkau pimpin hidup kami ketika menyelesaikan persekutuan ini secara online ini. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang melakukan dalam hidup kami sehari-hari, sehingga dalam pengetahuan, dalam behavior kami, dalam skill kami boleh semakin bertumbuh melayani Tuhan dan sesama kami, menghasilkan buah yang mempermuliakan nama Tuhan. Ya, teman-teman kami yang saat ini berulang tahun berkatilah mereka, dan mereka juga semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Semua yang kami sampaikan kepada Tuhan, kami percayakan dalam tangan ini, kami tahu Engkau Allah Tuhan kami sudah bertumbuh kami. Bangsa dan negara kami tidak lupa berdoa, jangan biarkan ya Tuhan orang-orang ini mengacaukan bangsa dan negara kami ini berkembang. Dalam mencegah mereka, dipimpin agar pemerintah kami juga cepat mengatasi dan menyelesaikan terjadi saat ini. Ini menjadi penyerahan kami pada Tuhan, karena kami percaya Engkau Allah yang mengasihi kami. Kami ini adalah anak-anak milik Tuhan. Dan itu kami minta kepada Engkau biarlah kiranya kasih dan sejahtera kekuatan kami dapat meminta dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus berkati kami dari sekarang dan sampai selamanya. Amin. Amin. Teman-teman misalkan untuk